I was cast into being in the winter of 1795. A living corpse without a soul. Stitched, jolted, bludgeoned back to life by a madman. Horrified by his creation, he tried to destroy me. But I survived and found my way back to him. Elizabeth! A life for a life. That's what I wanted. I took that of his beloved new bride. He pursued me to the far north. I was immune to the cold. He was not. I buried him in his family cemetery. It was more than he deserved. I thought it was the end, but it was actually just the beginning. We have been waiting for... You will come with us. Beruntung manusia ciptaan Victor Frankenstein diselamatkan oleh bangsa gargoyle yang sedang patroli. Mereka adalah Ophir dan Kazia. Kaget, baru kali ini ada manusia yang mampu menghadapi iblis. Namun setelah menemukan buku catatan si Frankenstein, mereka pun akhirnya mengerti dan langsung membawanya ke hadapan sang ratu. It's alive! Sang ratu pun bertanya apa yang diinginkan oleh makhluk yang menyerangmu, namun dia tidak tahu sama sekali, bahkan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tapi prajurit yang menolong tadi, mereka mendengar kata Naberius dan berasumsi kalau mereka menginginkan dia hidup-hidup. Bagi mereka itu adalah hal yang sangat membahayakan. Alangkah baiknya si orang ini dimusnahkan saja daripada terjadi masalah besar, karena pasti ada rencana buruk si Naberius yang akan dilakukan terhadap si orang ini. Gideon. Namun dicegah si ratu karena dia melihat ada yang berbeda dari seorang ini. Lantas si ratu memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Leonor, merupakan ratu dari Ordo Gargoyle. Juga memperkenalkan kesatria kepercayaannya bernama Gideon. Karena si orang ini belum punya nama, mungkin si Victor Frankenstein selaku penciptanya belum sempat ngabubur berem, maka dari itu si ratu memberikannya nama Adam. Jadi yang nyerang Mas Adam tadi, mereka adalah para iblis di bawah pimpinan pangeran kegelapan bernama Naberius. Beruntung si Ophir dan Kazia sedang patroli di sekitaran sana, lalu membawamu ke rumah kami. Jadi Ordo Gargoyle ini dibentuk oleh malaikat kasta tertinggi untuk mengemban tugas suci memerangi 666 legiun makhluk neraka yang dibebaskan oleh setan setelah terusir dari surga. Para manusia tidak ada yang menyadari kehadiran kami karena yang mereka lihat tidak lebih dari sekadar pajangan, juga tidak mengetahui peperangan dahsyat tak kesat mata di sekitaran mereka, yang padahal perang ini sangat menentukan nasib para manusia. Dan kini kamu, Mas Adam, secara tidak langsung sudah terseret ke dalamnya. Si ratu pun minta Mas Adam untuk tinggal di sini, setidaknya sampai si ratu tahu apa yang diinginkan geng iblis terhadapmu. Namun Mas Adam di sini menolak dan lebih memilih jalan ninjanya sendiri. Meskipun begitu, si ratu sangat yakin kalau Mas Adam punya tujuan yang mulia. Tempat ini akan selalu terbuka untukmu. Sebelum pergi, Mas Adam dibekali senjata oleh si ratu. Sebenarnya semua senjata terbuat dari apapun itu, asalkan diberi tanda dengan simbol suci dari Ordo Gargoyle, itu sudah lebih dari cukup untuk menurunkan iblis. Jadi maksud turun di sini, jika iblis berhasil dibunuh, maka akan kembali ke neraka dan terjebak selamanya di sana. Sedangkan kalau Ordo Gargoyle yang terbunuh, maka mereka akan ke atas alias kembali ke surga. Cenah eta ogenya. Fact is, Adam is alive. Jadi buku peninggalan Frankenstein ini adalah tutorial cenah gengs, bagaimana cara membangkitkan orang mati. Nyuruh si Gideon untuk menyimpannya di bawah kasur dan mewanti-wanti jangan sampai buku ini jatuh ke tangan Naberius.
Mas Adam memutuskan untuk tidak mempercayai siapapun dan lebih memilih mengasingkan diri ke tempat di mana di sana tidak ada manusia, Ordo Gargoyle ataupun si iblis Naberius. Bertahun-tahun telah berlalu sampai Mas Adam capek untuk menghitungnya, entah sudah berapa tahun mengasingkan diri. Tapi meskipun begitu Mas Adam tidak bertambah tua apalagi mati layaknya manusia normal dan mengira kalau iblis Naberius pasti sudah melupakannya. Namun faktanya Mas Adam salah besar karena mereka terus mencarinya. Sepenting itukah Mas Adam bagi Mbak Inul, cenah gengs? Sadar akan dirinya menjadi incaran, Mas Adam pun memutuskan kembali di mana zaman sudah sedikit modern. Tapi itu tidak jadi masalah karena baginya saat ini ditemukan atau menemukan. Wah, tapi Mas Adam ini layaknya manusia yang tidak bisa hiber apalagi menghilang, cuma kuat dan memiliki usia unlimited saja, maka wajar jika dia kehilangan jejak si iblis. Tapi eta tiba-tiba beralih ke markasnya geng iblis diperlihatkan seorang cewek bernama Dr. Wade, merupakan seorang ilmuwan terbaik di dunia yang sedang melakukan sebuah eksperimen di luar Nurul, yaitu menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Di mana eksperimen ini sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya namun selalu mengalami kegagalan, tapi tidak setelah tersorot kamera. We are in the ventricles. Muscle spasms in the upper There's a heartbeat. It's breathing. Iya, faktanya Dr. Wade ternyata tanpa sadar berada di bawah naungan si Naberius karena dia menyamar sebagai pengusaha farmasi memakai tubuh manusia dengan nama Mr. Wessex. Jelas tujuan eksperimen ini adalah untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati, di mana ketika mereka berhasil melakukannya, maka manusia tersebut akan bangkit tanpa jiwa layaknya Mas Adam. Dan terungkap tujuan mereka menginginkan Mas Adam itu karena kegagalan eksperimen yang sudah bertahun-tahun lamanya, akan meneliti tubuh Mas Adam mencari tahu bagaimana caranya si Victor Frankenstein menciptakannya. Memang eksperimen ini mendapat kemajuan, tapi itu baru sebatas objektikus saja. Akan lain lagi hasilnya jika memakai objek manusia langsung, maka untuk mempersingkat waktu, jalan satu-satunya tetap harus mendapatkan Mas Adam sekalipun si Dr. Wade tidak percaya dan menganggap kalau Frankenstein itu hanyalah mitos belaka. Sedangkan anak iblis yang tadi nyerang Mas Adam dipimpin oleh iblis bernama Zuriel melaporkan kejadian tadi pada Sinaberius, namun Sinaberius kecewa berat malah mementingkan laporan daripada berinisiatif terus berusaha menangkapnya. Sinaberius pun tidak mau tahu, kau harus kembali dan boleh pulang setelah mendapatkan Mas Adam dalam keadaan hidup. Mas Adamnya sendiri dibawa oleh si Opir kembali ke kastil di mana Gargoyle terpaksa harus nyancang Mas Adam karena dianggap makhluk buas tak berakal. Itu karena ada satu manusia yang jadi korban si polisi Thea. Meskipun bukan Mas Adam yang membunuh, tapi mereka menganggap Mas Adamlah penyebab kekacauan tadi. Si Ratu ngomelin Mas Adam kalau perang ini bukan perang terbuka yang bisa dilakukan seenak seblak gurinyai, menilai Mas Adam telah egois karena hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan dampaknya. Tapi di sini Mas Adam pun mengaku salah dan minta maaf. Namun tidak ada kesempatan kedua bagi Mas Adam, mereka akan nahan Mas Adam di sini sampai si Ratu memutuskan akan digimanain. Kembali ke Sinaberius yang sedang kongres, mendapat laporan dari si Zuriel kalau dia tidak bisa menangkap Mas Adam karena dibawa oleh Ordo Gargoyle ke kastilnya. Lantas sambil carmo pun si Zuriel minta izin akan membawa banyak pasukan iblis untuk menyerang kastil dan berjanji akan membawa Mas Adam dalam keadaan hidup. Zuriel, none of my legions ever had so worthy a commander.
Demons are gathering outside the cathedral. Secure the creature! Take as many of them with you as you can. You're our last line of defense. Give no quarter. This way. Melihat situasi genting karena serangan dadakan, si Ophir pun melepaskan borgolan Mas Adam untuk menambah daya gedor. Seketika kastil Gargoyle pun porak-poranda dan terakhir si Kazia yang berhasil dikirim ke atas, sedangkan dua ajudan si ratu yang tersisa pun terpaksa harus dikerahkan untuk mencegah anggota Gargoyle musnah, sementara Mas Adam memaksa satu iblis yang sudah tidak berdaya menggunakan ancaman air suci supaya mengatakan di mana si Naberius berada. Dia pun akhirnya memberitahu Mas Adam kalau si ratu dibawa ke Walton Theater. Gideon akan datang ke sana karena kami telah mengirimnya pesan supaya dia datang untuk menebus sang ratu. Rencana si iblis padahal bermaksud supaya si Gideon membawa Mas Adam untuk dibarter dengan si ratu. Namun faktanya ternyata tidak. Si Gideon justru malah berencana akan menukar buku Frankenstein yang padahal sudah diwanti-wanti si ratu kalau buku tersebut jangan sampai jatuh ke tangan Naberius. Lantas si Gideon pun langsung OTW ke lokasi si ratu disekap, di mana dia datang dengan damai tanpa persenjataan apapun. Lantas si Zuriel pun menanyakannya di mana makhluk ciptaan Frankenstein itu, dan jawaban si Gideon tidak tahu karena sekembalinya ke kastil dia sudah tidak ada. Namun ada yang lebih berharga dibanding Mas Adam, yaitu buku tutorial Frankenstein. Di sini tertulis dengan jelas bagaimana cara si Frankenstein menciptakan makhluk yang kalian incar. Sempat dilarang si ratu supaya si Gideon pergi dan mengamankan buku itu. Namun si Gideon yang tidak paham tetap nekat membarter buku tersebut dengan sang ratu dan langsung membawanya kabur. Mas Adamnya sendiri dia pun baru tahu ya gengs, kalau di buku itu ternyata ada jawaban yang selama ini ia cari. Itu dikarenakan bahasa yang digunakan si Frankenstein hanya bisa dibaca oleh para ilmuwan saja. Tapi kini Mas Adam jadi tahu kemana perginya si Zuriel.
Di dalam sudah ada Sinaberius yang sedang bertransaksi mayat dengan seseorang yang tidak lama dari itu datang si Zuriel dengan penuh kebanggaan membawa buku tutorial Frankenstein yang jauh lebih memudahkan kita dan akan segera memberikannya pada Dr. Wade supaya secepatnya bisa dipelajari buku tersebut. Dr. Wade pun kaget di mana Mr. Wessex mendapatkan buku ini sambil percaya gak percaya karena faktanya Frankenstein itu ternyata nyata. Namun si Wessex tidak memberitahu apapun, malah ngelewas begitu saja. Lantas si Wade pun mulai mempelajarinya. Alangkah jeniusnya si Victor Frankenstein, di mana saat itu listrik belum ditemukan. Ia memakai belut listrik sebagai sumber energi yang dialirkan pada jantung, paru-paru, dan sistem sarafnya. Namun scene beralih ke Mas Adam yang sampai saat ini keberadaannya di sana belum disadari para iblis. Intelligence. It suggests a certain level of Ya, belum juga sempat mempelajari rumusnya, Mas Adam keburu datang dan mengambil bukunya. Tapi alarm yang berbunyi membuat para iblis akhirnya sadar akan adanya penyusup. Baik Mas Adam ataupun si Wade belum ada yang tahu kalau yang mengaku Wessex itu adalah pangeran kegelapan. Si Wessex di sini ngajak Mas Adam untuk bekerja sama, namun Mas Adam di sini tidak berkata apapun dan memilih langsung pergi dari sana. Sungguh kebetulan yang sangat membagongkan, tapi satu iblis pun tidak ada yang mengejarnya karena mereka yakin Mas Adam akan kembali ke sini untuk mencari jawaban. Baik iblis maupun gargoyle, ternyata mereka tidak ada yang paham dengan buku tersebut kecuali sesama ilmuwan, dan itu si Dr. Wade. Dia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Alih-alih menjawab, si Wessex malah nyuruh si Wade pulang. Mungkin si dokter kecapean karena hari ini sangat melelahkan sekali. Go home, Doctor. I am not recording the visions of a madman. Bagaikan rumus Helmholtz, segimanapun Mas Adam membacanya, yang ada malah puyeng bin jangar. Lantas dia pun memutuskan untuk menemui si dokter, dan inilah yang dimaksud para iblis. Kalau Mas Adam akan kembali, yaitu dia pasti akan mencari si dokter. Tapi Mas Adam di sini tidak sebelekok itu. Dia sudah tahu kalau si dokter pasti akan berada di bawah pengawasan ketat para iblis. Dengan gercep Mas Adam nikung membawa si dokter ke tempat aman sambil memberitahu si Wade kalau dia bekerja di tempat yang tidak seperti kamu bayangkan. Namun dobrakan pintu Mas Adam terdengar oleh si Zuriel yang seketika dia pun langsung muncul di hadapan mereka berdua. Run. This ends tonight. Si Zuriel di sini membeberkan rencana besar para iblis. Kenapa kami ingin menghidupkan orang mati itu? Karena ketika kami berhasil melakukannya, manusia yang hidup kembali mereka tidak memiliki jiwa dan siap untuk dijadikan wadah bagi jutaan roh iblis di neraka yang saat ini sedang menunggu. Wah, berarti mayat-mayat yang pernah dilihat Mas Adam hanya tinggal menunggu si dokter memecahkan rumus Frankenstein saja. Jelas tujuannya adalah untuk menguasai dunia manusia, dan kini Mas Adam yang sudah tidak diperlukan lagi karena sudah ada buku, si Zuriel pun tidak perlu repot-repot lagi membawa Mas Adam dalam keadaan hidup. Tetapi beruntung si Wade menghentikan si Zuriel dengan dalih kalau dia masih memerlukan Mas Adam dalam keadaan hidup, karena kalau sudah jadi mayat tidak akan memberi petunjuk cara kerja organ tubuhnya, dan itu sudah lebih dari cukup memberi kesempatan Mas Adam untuk menurunkan si Zuriel.
Adam. Saat Mas Adam tertidur, si Wade sudah selesai membaca bukunya dan kini ia paham bagaimana cara si Frankenstein menciptakanmu. Bahkan si Wade sangat yakin bisa mengembangkannya. Namun ada pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi dengan si Frankie? Mas Adam pun menjelaskan sejak dia membunuh istrinya, si Frankie berbalik jadi memburunya. Namun ia malah meninggoy karena membeku. Tapi memang itulah yang diinginkan Mas Adam, karena Mas Adam membenci si Frankie atas ingkar janji yang awalnya menciptakan Mas Adam untuk dijadikan teman, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dan pertanyaan inilah yang sedang dicari Mas Adam jawabannya, kenapa si Frankie melakukan itu dan makhluk apa aku ini sebenarnya. Namun si Wade juga tidak bisa menjawabnya. Yang bisa dia lakukan adalah mewujudkan janji si Frankie. Rekan si Wade di lab yang telepon sangat kebetulan sekali. Si Wade pun nyuruh si Carl supaya secepatnya meninggalkan lab seraya ngajak ketemuan di stasiun dan akan menjelaskan semuanya di sana. Si Carl juga diperingati supaya berhati-hati, jangan sampai ada yang tahu ketika Yu keluar dari sana. Saat Mas Adam akan ikut untuk menjaga si dokter, tapi dia larang, malah disuruh untuk menemui si ratu karena di sana Mas Adam akan aman. Mas Adam pun hanya bisa memberi bekal pisau bersimbol Ordo Gargoyle. Carl! Ya kan, sotoy sih. Sedangkan Mas Adam yang kini sudah berada di kastil memberitahu si ratu kalau Naberius kini sudah tahu bagaimana cara menghidupkan iblis yang sudah pernah kalian bunuh, yaitu dengan cara merasuki tubuh manusia tak berjiwa. Dan Mas Adam sempat melihat ratusan bahkan ribuan mayat yang sudah dikumpulkan oleh si Naberius. We are your friends, Adam. We will never try to control. Seketika si ratu pun mengaku saudara setelah mendengar perkataan Mas Adam. Namun Mas Adam tidak akan memberitahu si ratu di mana si Naberius mengumpulkan mayatnya kecuali si ratu mau mengeluarkan Mas Adam dan satu rekannya lagi, yaitu si dokter, keluar dari perselisihan ini alias pergi sejauh mungkin tanpa ada yang mengetahui, terutama geng iblis. Retrieve your scientist. Come back here, then we shall take you where you wish to go. Namun setelah Mas Adam pergi, muka dua si ratu pun muncul. Si ratu masih saja menganggap Mas Adam sebagai biang masalah dan ancaman, memerintahkan si Gideon untuk mengikutinya. Dan ketika terlihat buku itu di tangannya, saat itu juga musnahkanlah Mas Adam. Dengan begitu rencana si Naberius tidak akan terwujud. Tapi untungnya Mas Adam sadar kalau dirinya sedang diintai. Dia pun dengan penuh hati-hati kembali ke tempat persembunyiannya yang di awal tadi untuk mengambil buku. Tapi tiba-tiba mamam, tah malines kan, malah tercucuk kampaknya sendiri. Dan si Gideon pun kini harus kembali ke atas tanpa bisa ke bawah lagi. Enak di atas apa di bawah sih? Beralih ke si Wade yang dipaksa untuk melanjutkan eksperimen, tapi kini dia menolak, malah lebih baik mati. Ajibnya si Naberius, dia membunuh si Carl dengan tujuan. You want him back? Show me how. Tutorial yang sudah di luar kepala mampu si Wade jalankan dengan baik, dan kini hanya tinggal menunggu proses penghidupan selesai.
My queen. We found the creature. Ya, Mas Adam pun kini harus jadi buronan Ordo Gargoyle dan gengs iblis. Cerdiknya Mas Adam, dia membawa Ordo Gargoyle ke tempatnya Sinaberius. Hal itu disadari si Ratu dan memalingkan targetnya untuk menggagalkan rencana Sinaberius. He led us here. This is the place. For me. Meskipun perlakuan Ordo Gargoyle terhadapnya sangat buruk, tapi Mas Adam masih berada di pihak Gargoyle, mencoba mempertahankan Ordo tersebut dari kepunahan. Hal itu dia lakukan demi kelangsungan hidup umat manusia. Let alone a monster like you. We already... Too late, Dr. Wade. I will now summon from hell. Dengan kepala mata sang ratu, dia pun melihat ribuan mayat yang siap bangkit, sedangkan Mas Adam yang dianggap Sinaberius tidak memiliki jiwa akan menjadikannya bagian dari para mayat untuk dirasuki roh iblis dari neraka. Destroy them all! Setelah roh iblis berhasil masuk, faktanya Mas Adam tidak kesurupan sama sekali. Itu artinya Mas Adam memiliki jiwa. Seketika Mas Adam pun membeset perutnya Sinaberius. Roh iblis yang baru naik seketika turun kembali tanpa sisa setelah Raja Iblis musnah dan Mas Adam bersama si Wade berhasil diselamatkan oleh si Ratu.
Mas Adam pun heran sambil bertanya kenapa kau menyelamatkanku, dan itu berkat tujuan mulia Mas Adam yang sangat diapresiasi oleh si Ratu Utata ama Utmat Atosan. Jadi pesan apa Cina yang bisa kita ambil? Jangan mempermasalahkan mau di atas atau mau di bawah, yang penting I, Frankenstein,